Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah. Kita masih diberi umur panjang oleh Allah agar kita bisa menuntut ilmu lebih banyak lagi dan bisa lebih bersyukur pada Allah. Makanya setiap hari kita jangan sampai lupa untuk melafadzkan atau mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin pada Allah. Kita sebagai umatnya harus bersyukur kita masih diberi kesehatan, nikmat dan rezeki dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz hari ini akan menyampaikan tentang sirah nabawi yang bertemakan tentang sejarah singkat Nabi Muhammad dari beliau lahir sampai beliau wafat nanti. Ya, saya harap kamu bisa menyimak video ini dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah tahu siapa sih Nabi Muhammad itu, siapa sih baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Dan setelah akhir zaman itu tidak ada nabi lagi. Sampai sekarang tidak ada nabi lagi. Ya. Karena apa? Allah sudah mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi nabi akhir atau nabi yang terakhir. Ya. Kita harus belajar dari kehidupan Nabi Muhammad dari masa kecil sampai beliau wafat. Apa sih hikmahnya dari kehidupan Nabi Muhammad? Banyak sekali yang bisa kita pelajari. Ya, karena apa? Nabi Muhammad adalah nabi yang mulia atau manusia yang muliakan atau dimuliakan oleh Allah. Ya. Kita adalah masa kecil Nabi Muhammad. Ya. Sekarang kamu semua masih tahap untuk berkembang. Ya. Kamu harus bisa mengambil hikmah dari masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di kandungan sudah ditinggalkan oleh ayahandanya. Umur 6 tahun ditinggalkan oleh ibunya. Umur 8 tahun ditinggalkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Ya. Nah, kita masih diberi umur, masih diberi orang tua yang lengkap. Kalau ada orang tua yang meninggal, bagi kita harus mendoakannya. Dan kita patut bersyukur kalau kita masih mempunyai orang tua. Nah, masa kecil Nabi Muhammad itu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak lika-likunya. Nah, ujiannya besar sekali. Ya. Pada umur 12 tahun, ya, Nabi Muhammad diajak pamannya, beliau yaitu Abu Thalib, dan diajak berdagang sampai umur 40 tahun. Itu diasuh oleh Abu Thalib. Ya, paman yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Nah, pada usia 50 tahun, Nabi Muhammad diberi petunjuk oleh Allah 5 wahyu untuk menyampaikan dan mengajarkan agama Islam bagi umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya Nabi Muhammad berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi sampai dengan cara terang-terangan. Karena apa? Dahulu pada saat Nabi Muhammad mau berdakwah pasti akan dicekal oleh umat Quraisy. Nah, tapi kalau sekarang kita sudah beragama Islam, sudah saling mengetahui perbedaan agama-agama. Kita harus saling menyayangi antar agama. Tidak boleh kita memusuhi. Nah, itu adalah ajaran agama kita, yaitu agama Islam, penuh kedamaian. Nah, adapun orang pertama yang masuk agama Islam dan disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu dari istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah, dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat serta keluarga lainnya.
Semoga kita juga termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW dan memperoleh syafaat besok pada hari kiamat nanti. Pada saat wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar berada di luar Madinah, dan Abu Bakar mendapatkan informasi bahwa Nabi Muhammad wafat. Sesegera Nabi Abu Bakar langsung pulang dan menuju ke rumahnya Aisyah, seraya membuka pintu rumah dan mengetahui jenazahnya Nabi Muhammad sudah tiada. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq membuka kain yang menutupi wajah Nabi Muhammad sambil menangis terus-menerus karena ditinggal oleh kekasih Allah. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq berpidato, siapa yang akan meneruskan dakwah Nabi Muhammad. Pidatonya berbunyi, ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah tiada. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Nah, ini adalah pidato Abu Bakar As-Siddiq. Setelah peninggalan Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan mandat untuk menjadi pemimpin pemerintahan pada masa Rasulullah. Itulah akhir kisah kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk memerintah, untuk menyebarkan agama. Kalau sekarang sudah masih ada penerus Nabi, para habaib, para alim ulama, para masyayikh yang menyebarkan agama Islam. Kita harus ikut dengan keturunan Nabi, dengan para kiai agar kita selamat di dunia dan akhirat. Terima kasih dari Ustadz, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.